Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Clarissa Nur Sabrina dengan NIM 3 digit terakhir 031 dari kelas PM 2022A. Baik, saya akan membahas mengenai yang pertama, sejarah bahasa Indonesia sebagai keunggulan Indonesia dalam sudut pandang generasi. Dan yang kedua adalah mengenai prospek bahasa Indonesia di masa yang mendatang yang berhubungan dengan bidang yang saya pelajari. Baik, saya akan membahas bagaimana sejarah bahasa Indonesia menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi atau dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 yang merupakan peristiwa bersejarah dalam awal terbentuknya negara Indonesia sekaligus bahasa Indonesia. Sehingga dapat dikatakan peristiwa Sumpah Pemuda ini sebagai peristiwa politik bahasa karena Sumpah Pemuda juga tergolong dalam peristiwa politik. Hal ini selaras dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Artinya mereka memiliki kebudayaan yang beragam. Salah satunya ada pada bahasanya. Dengan kita menggunakan bahasa Indonesia, maka dapat menjadi alat pemersatu dalam konteks ketika kita berkomunikasi satu sama lain dengan masyarakat yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Sehingga segala perbedaan tidak akan dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena telah disatukan oleh bahasa Indonesia. Dengan bangga kita harus menggunakan dan memasyarakatkan bahasa Indonesia. Maka dari itu, mari kita kumandangkan, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga berbahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia memang luar biasa. Selanjutnya mengenai topik yang kedua yaitu prospek bahasa Indonesia di masa mendatang jika berhubungan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari. Saat ini, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang dwibahasa. Artinya, mereka menggunakan dua bahasa dalam percakapan sehari-hari, seperti menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya sebagai bahasa utama dan bahasa kedua, ataupun sebaliknya. Kemudian juga ada yang berkomunikasi menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea, dan bahasa Jepang. Oleh karena itu sangat diperlukan peran generasi penerus bangsa untuk melestarikan eksistensi dari bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahasa untuk alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan di Indonesia. Alangkah baiknya jika tenaga pendidik menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika di kegiatan belajar mengajar dengan para siswanya, sehingga mereka dapat menjadi teladan yang baik ketika berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.